Kehadirannya telah menyikut dan menggantikan fungsi jam alarm, peta, komputer, konsol game, buku masak, dan instruktur olahraga. Tujuannya mengendalikan kita sepenuhnya. Oke, mungkin tidak semuanya benar, tapi apa kamu tahu misteri dan bahaya yang tersembunyi dalam ponsel pintarmu? Kita mulai dari awal ya. Ponsel pintar pertama kali muncul pada tahun 1992 saat IBM memperkenalkan Simon Personal Communicator. Ponsel seharga sekitar 15 juta rupiah ini hanya bisa dipakai untuk mengirim email dan menjalankan aplikasi sederhana. Bobotnya saja seberat palu, tapi tetap populer di zamannya. Seiring waktu, ponsel raksasa terus berevolusi menjadi gadget modern yang ramping dan selalu siap siaga bersama kita, bahkan selagi tidur. Tapi jangan mengisi daya ponselmu di tempat tidur ya, baterainya bisa cepat memanas. Pada beberapa kasus, ponsel yang ditaruh di bawah bantal bisa terbakar. Taruh saja di permukaan rata dan lepas casingnya saat sedang dicolokkan, karena bisa menyebabkan ponselmu kepanasan. Kita selalu membawa ponsel kemanapun, betul kan? Termasuk ke kamar mandi. Apa kamu pernah mandi air hangat, lalu menaruh ponselmu di dekat tempat mandi sambil memutar musik atau video? Tolong, mulai sekarang stop! Uap dari shower bisa masuk ke ponsel dan setelah mengembun bisa merusak komponen di dalamnya. Ya, akan kubahas tipsnya nanti. Kalau kabel USB-mu terlalu panjang, kamu bisa memendekkannya sendiri. Caranya, lilitkan kabel ke pulpen atau pensil, lalu jepit kedua ujungnya. Panaskan dengan pengering rambut selama 3-4 menit, lalu dinginkan. Saat dilepas, kabelmu akan berbentuk keriting sehingga lebih ringkas. Kalau kamu ingin memblokir ponselmu yang hilang, tekan bintang, tanda pagar, 0, 6, tanda pagar untuk mendapatkan kode serinya. Hubungi provider ponselmu dan beritahukan nomor serinya. Ponselmu akan mati seketika. Untuk membersihkan debu dan kotoran yang mengumpul di dalam port pengisi daya, gunakan semprotan udara seperti yang dipakai untuk membersihkan keyboard. Beberapa kali semprot saja, langsung celing. Dan jangan masukkan benda runcing ke dalam port. Garpu, tusuk gigi, pokoknya jangan. Kamu jangan sampai mengalami nomofobia atau fobia tanpa ponsel ya. Fobia ini menderamu saat kamu tidak memegang ponsel. Penderitanya akan panik saat dia lupa membawa ponsel, tidak menemukan ponselnya setelah mencari-cari, atau saat baterai ponselnya habis. Itu bisa membuatnya sangat stres. Oh, kasihan. Jadi ingat, sering-seringlah letakkan ponselmu. Kalau kamu selalu memakainya, sendi dan uratmu akan tegang. Sebagai jalan tengahnya, tetapkan waktu yang pas untuk memainkan ponsel, lalu jadikan sebagai aturan. Setelah produktif selama 1 jam untuk bekerja, belajar, atau beres-beres rumah, bisa istirahat dengan bermain ponsel selama 15 menit. Selalu jaga kebersihan ponselmu, karena dipenuhi kuman. Menurut penelitian, ponsel ditempeli bakteri 10 kali lebih banyak daripada dudukan toilet. Bagaimana cara menelitinya ya? Nah, jangan gunakan tisu antibakteri karena terlalu kasar. Buat larutan pembersih dari alkohol gosok dan air, takarannya 1:1. Semprotkan ke kain halus, lalu usapkan pada layar. Jangan tunggu baterai ponselmu tersisa 10% untuk mengisi dayanya. Kalau dayanya masih cukup, tapi kamu mengisinya berulang-ulang, ponsel bisa rusak dan baterainya lebih cepat rusak. Jangan isi dayanya terlalu lama juga. Kalau baterainya sudah penuh, tapi kabel masih tercolok, akibatnya bisa fatal pada baterai. Agar ponselmu terhindar dari tukang intip, jangan gunakan sandi pola atau PIN, meskipun sandinya sudah rumit. Yang teraman, pakailah pengenalan wajah atau sidik jari. Saat kamu menonton video, gunakan kacamata untuk menyangga ponsel. Binder dan wadah kaset juga berfungsi sama. Jangan gunakan push notification karena kebanyakan perlu koneksi internet terus-menerus. Akibatnya, ponsel dan baterainya perlu bekerja ekstra. Tentu, kita tak menginginkannya kan? Meski terlihat rapuh, prototipe ponsel modern bisa dengan mudah mengirim astronot ke luar angkasa. Tentu saja masih perlu roket, tapi iPhone biasa pun sudah cukup pintar mengambil alih komputer di pesawat. Nah, coba perhatikan. 1 ton biji mengandung 1 gram emas, setara dengan bobot emas pada 40 ponsel pintar.
Jadi, jangan buang ponsel jadulmu, bawa saja ke pusat layanan. Ingin meningkatkan kualitas suara saat merekam video? Tutup mikrofonnya dengan jari atau tisu. Suara latar yang bising akan teredam, sehingga suara utamanya akan lebih jernih. Semisal, kamu tak sengaja mengunduh aplikasi jahat bermalware di ponsel Android, sehingga aplikasinya tidak bisa ditutup, tekan saja tombol kembali beberapa kali. Sistem akan tahu aplikasi itu berbahaya, lalu menutupnya secara otomatis dan mengembalikanmu ke desktop. Kalau kamu menekan tombol panggilan telepon sebanyak 2 kali di menu aplikasi telepon, kamu akan menelepon nomor panggilan keluar terakhir. Coba potret dengan kacamata hitammu kalau cahaya pada foto terlalu terang. Sinarnya akan lebih redup sehingga hasil jepretanmu akan lebih bagus. Gunakan balon sebagai casing saat kondisi darurat. Tiup balon itu, taruh ponsel di permukaannya, lalu keluarkan udara sedikit demi sedikit. Ponselmu akan terbungkus balon sehingga terhindar dari lembab dan kotoran, tapi tidak bisa untuk memotret. Kalau remote TV atau AC-mu tidak berfungsi, arahkan ke kamera depanmu. Kamera ini bisa mendeteksi cahaya inframerah pada remote. Kalau tidak terlihat titik atau cahaya merah pada remote, segera ganti baterainya atau remote-nya. Mau bunyi alarmmu terdengar lebih nyaring saat kamu bangun pagi? Taruh ponselmu pada gelas atau cangkir. Cukup gelas saja ya, tak perlu tambahan kopi. Pernah bertanya-tanya, mengapa kabel pengisi daya begitu pendek? Produsen sengaja membuatnya begitu agar ponselnya tidak kamu gunakan saat sedang diisi. Sudah, letakkan saja ponselmu dan biarkan dayanya terisi. Kalau ponselmu hilang, klik tautan pencarian ponsel di halaman utama akun Google-mu. Saat kamu memilih perangkat, telepon saja. Ponselmu akan berdering dengan volume maksimum meskipun dalam mode senyap. Lain kali, saat listrik padam, ubah ponselmu menjadi lampu. Nyalakan flashlight-nya, telungkupkan layarnya di atas meja, lalu taruh botol air di atasnya. Tada! Agar earphone sebelah kiri dan kanan tidak tertukar, tempelkan lakban pada salah satu kabelnya. Coba ingat-ingat, yang berlakban berarti kanan atau kiri. Kamu tentukan sendiri, oke? Kalau kepala pengisi dayamu tertinggal, sambungkan ke TV. Kebanyakan TV punya input USB yang bisa digunakan untuk mengisi daya ponsel. Layar cerah lebih cepat menguras baterai dari perkiraanmu. Untuk menghemat daya, turunkan kecerahannya dan cukup gunakan wallpaper hitam polos serta nonaktifkan mode getar. Tuliskan detail berikut pada layar hitam ponselmu itu: nama, email, dan nomor telepon anggota keluargamu. Kalau ponselmu hilang, orang baik yang menemukannya akan bisa menghubungimu. Kalau ponselmu tercebur ke air, segera ambil. Sebaiknya segera matikan ponselnya, keluarkan baterainya, lalu bersihkan dengan tisu. Gunakan semprotan udara selama 20 menit untuk mengeringkan setiap bagiannya. Tapi jangan semprotkan terlalu dekat. Kamu juga bisa menggunakan vacuum cleaner atau pengering rambut pada pengaturan suhu sedang. Jangan gunakan trik beras, tidak akan berefek. Restart ponselmu 2-3 kali seminggu untuk mereset cache aplikasi. Ponselmu akan berfungsi lebih cepat. Agar layar ponselmu terlihat seperti baru, gunakan kapas dan krim cukur untuk membersihkannya. Lalu, lap sampai bersih. Kamu bisa menggunakan tombol pada kabel headphone untuk berselfie dalam jepretan wide angle. Kalau kamu kesulitan menekan layar, saat kamu pergi ke pantai atau berkemah, taruh ponselmu di dalam plastik klip agar terhindar dari kotoran dan air. Trik ini juga bisa dicoba saat kamu ingin menonton video di kamar mandi. Sebelum berbelanja, potret dulu isi kulkas dan dapurmu. Untuk apa repot-repot menulis daftar belanjaan? Kan di tanganmu sudah ada teknologi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.